Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukia Mawadati. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya ingin menyelesaikan tugas yang Bapak beri, yaitu ekologi perairan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang telah saya dapatkan, yaitu judul artikelnya Dampak Degradasi dan Strategi Hutan Mangrove dalam Menjaga Ekosistem. Kemudian, nama jurnal ini Ilmu Pertanian dan Perkebunan. Tahun terbit jurnal ini yaitu 1 Januari 2023. Baik, selanjutnya saya ingin membaca latar belakang dari jurnal tersebut. Indonesia kaya akan biodiversitas dan kekayaan alam laut yang sangat indah, terutama dari terumbu karang, mangrove, dan lamun. Kekayaan ini sangatlah berpotensial untuk kemajuan Indonesia dari sektor perikanan dan kelautannya, baik itu dilihat dari fungsi ekologis maupun ekonomisnya. Lahan mangrove merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang sangat potensial bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun, semakin hari semakin kritis ketersediaannya di beberapa daerah pesisir di Indonesia. Sudah terlihat adanya pendegradasian lahan mangrove akibat penebangan mangrove yang dilakukan secara berlebihan. Mangrove telah diubah menjadi fungsi yang lain dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan. Ekosistem mangrove merupakan rumah dan habitat untuk berbagai jenis biota perairan dan termasuk ikan. Sumber daya perikanan di ekosistem mangrove dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu ikan target, ikan mayor, dan ikan indikator. Hutan bakau selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sebagai bahan untuk kayu bakar dan sebagai area tambak maupun sebagai bahan bangunan. Atas dasar ini, masyarakat hanya melihat fungsi hutan bakau secara langsung, sedangkan fungsi lain ekosistem mangrove satu yaitu tidak terpengaruh iklim, 2 dipengaruhi oleh pasang surut, 3 tanah tergenang air laut, 4 tenang rendah pantai, 5 hutan tidak mempunyai struktur tajuk, dan 6 jenis-jenis pohon yang biasanya terdiri atas api-api. Setelah itu dipengaruhi oleh pasang surut air laut, tergenang pada saat pasang naik dan bebas dari genangan pada saat pasang rendah. Hutan mangrove juga dikenal sebagai hutan yang memiliki daya adaptasi morfologi yang tinggi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dan mampu menahan sedimen yang terbawa oleh sungai akibat banjir, serta memperlihatkan adanya zonasi atau permintaan yang sangat jelas. Bila dibandingkan dengan hutan lainnya, permintaan pada hutan mangrove disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain frekuensi genangan, salinitas, dominasi tumbuhan, gerakan air pasang surut, dan keterbukaan lokasi mangrove terhadap angin dan ombak, serta jarak dan laut. Setelah itu, Kesimpulan dari jurnal ini adalah interaksi hutan mangrove dan lingkungannya mampu menciptakan kondisi yang sesuai bagi
berlangsungnya proses biologis beberapa organisme akuatik daerah perairan hutan mangrove, memberikan tempat berlangsungnya proses biologi bagi biota laut, apalagi lingkungan relatif stabil dan tidak terlalu berfrekuentif tergantung pada periode tertentu, serta tersedianya makanan bagi berbagai jenis biota. Salah satu penyebab utama terjadinya penurunan kualitas lahan mangrove akibat penggunaannya sebagai daerah pembuangan limbah, mengakibatkan lahan menjadi pemukiman penduduk, kawasan peristiwa maupun tambak masyarakat. Baik, yang terakhir saran dari jurnal ini adalah penulis Denny Evitasari mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pendidikan Tinggi dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial melalui beasiswa bidik misi tahun 2010 sampai 2014. Penulis juga diperkenankan menyampaikan ucapan terima kasih kepada sponsor penyediaan dana penelitian. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.